Ikamatsu Talk. Suara kita, cerita kita. Horas menjua-jua, jua-jua yohu. Halo Sobat Ikamatsu Talk, kembali lagi di program kita Ikamatsu Talk, suara kita, cerita kita. Akhir-akhir ini kita melihat banyak anak-anak Ikamatsu atau anggota Ikamatsu yang memilih untuk berproses di organisasi luar Ikamatsu, dalam artian organisasi internal kampus. Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, kemana arah Ikamatsu ini jika para kader-kadernya memilih untuk berproses di Ikamatsu. Oleh karena itu, untuk membahas ini saya tentu tidak sendiri, saya akan ditemani oleh abang-abangan kita juga, dan kebetulan juga abang ini adalah ketua divisi POSDM-nya Ikamatsu. Jadi saya kira ini akan relevan diskusinya nantinya. Langsung saja kita sambut Bang Rivaldo Tagaul. Waras main jauh Bang. Jua-jua ya hubu. Oke Bang, mungkin Abang Rivaldo bisa perkenalan dulu kepada penonton. Oke, mungkin perkenalan singkat saja. Saya Rivaldo Tagaul, Prodi Teknik Informatika Angkatan 23. Saya berasal dari Kota Pematang Siantar. Saya di Ikamatsu sebagai Kepala Divisi POSDM atau yang sering disebut pengembangan organisasi dan sumber daya mahasiswa. Baik, akhir-akhir ini kira-kira kesibukan Abang itu apa aja nih Bang? Karena kan Abang juga udah angkatan 2003, pasti udah banyak kesibukan dong Bang. Oke, jadi kesibukan saya akhir-akhir ini karena saya sekarang sudah di semester 6, saya sedang mengikuti kegiatan MBKM magang di salah satu perusahaan konsultan IT yang ada di Surabaya. Gitu kira-kira. Oh, berarti sedang sibuk magang lah intinya ya Bang. Oke, kita langsung ke topik pembicara Bang. Saya mulai dari ini Bang. Secara umum organisasi nih Bang. Kita nggak usah spesifik dulu ke Ikamatsunya. Secara umum organisasi ini menurut Abang, apakah bagi mahasiswa organisasi ini layak disebut sebagai rumah? Di samping mahasiswa butuh untuk mengembangkan dirinya dalam hal akademik. Oke, jadi kan pertama-tama ada berbagai jenis mahasiswa nih. Ada yang mahasiswa yang dia pengennya ikut organisasi, ada juga yang ogah untuk join organisasi. Jadi menurut pendapat saya sendiri, karena saya merupakan golongan mahasiswa yang aktif berorganisasi sejak pertama kali kuliah, organisasi itu layaklah atau cocok untuk dikatakan sebagai rumah, dalam artian rumah ini bisa didefinisikan juga menjadi berbagai macam hal. Nah, ada yang mendefinisikan organisasi sebagai rumah itu sebagai tempat untuk berteduh, tempat untuk ya bersenang-senang, tempat untuk mengembangkan apa yang ada potensi dalam dirinya atau dalam artian berproses. Betul. Ada juga tempat untuk menetap atau banyak hal lah mengenai rumah ini. Jadi menurut saya organisasi itu secara general sangat mungkin atau sangat cocok untuk dikatakan sebagai rumah. Berarti Abang berpendapat bahwa organisasi sebagai rumah itu punya beberapa sudut pandang tergantung mahasiswanya Bang. Ada yang sebagai tempat berteduh, tempat berpulang, atau tempat bersenang-senang begitu. Tinggal mahasiswa memilih di mana mereka. Dan bahkan ada juga mahasiswa yang tidak menganggap pentingnya organisasi, ada juga. Ada juga pastinya. Dan juga ini terkait hal itu Bang, apakah anggapan mahasiswa yang menganggap organisasi itu penting atau enggak penting bagi mereka tepat bagi Abang, atau gimana Bang? Di tengah-tengah mereka itu mahasiswa loh. Kan mahasiswa harus aktif bersosialisasi. Atau justru itu mungkin biarlah menjadi pilihan mereka. Kalau menurut saya sendiri, ya pastinya itu kembali ke pilihan atau relevansi masing-masing setiap orang. Tidak ada
Tapi alangkah baiknya jika dalam proses kita sebagai seorang mahasiswa itu mengikuti organisasi, karena dalam perkuliahan ketika kamu cuman ya kuliah pulang sama halnya dengan ya kegiatan tidak selayaknya mahasiswa lah, bisa dikatakan hampir sama dengan siswa-siswa sekolah lainnya gitu. Justru ketika kita aktif bukan hanya di bidang akademik atau relevan dengan perkuliahan atau mengeksplor di bidang lain, itu memungkin atau itulah yang seharusnya atau yang disarankan sebagai seorang mahasiswa. Artinya tidak ada yang membedakan antara kita yang dulu ketika sebelum kuliah, ketika kita sudah kuliah, begitu ya Bang? Baik, kalau begitu kita langsung ke topik utama deh Bang. Menurut Abang Ika masuk itu rumah? Ya. Kenapa Bang? Kalau menurut saya sendiri Ika masuk itu rumah karena saya sendiri ketika ibarat nih kita analogikan sebagai rumah, ketika saya baru merantau ke tanah Madura ini, rumah yang pertama kali menyambut saya ya Ika masuk. Dan rumah tempat saya untuk berproses itu juga organisasi pertama yang saya ikuti ya Ika masuk. Dan ketika saya sudah berproses di Ika masuk, saya juga tetap pulangnya ke Ika masuk juga. Makanya ya bisa dibilang kalau menurut saya sendiri Ika masuk itu rumah lah, rumah yang saya jadikan sebagai rumah tempat berproses, rumah tempat berteduh, dan rumah tempat pulang. Baik, kalau menurut Abang Ika masuk itu rumah, pasti Abang sadar ketika akhir-akhir ini atau mungkin beberapa tahun terakhir banyak yang kemudian anggota-anggota Ika masuk yang lebih memilih berproses di luar Ika masuk dan bahkan di organisasi internal Ika masuk. Ketika kemudian penghuni rumah itu Bang memilih berproses di luar rumahnya, bagaimana nasib Ika masuk ini ke depannya kalau begitu? Nah, jadi rumah ini juga sering disalahartikan seperti yang saya katakan awal itu. Analogi rumah ini bisa banyak ditangkap dalam berbagai arti. Nah, kalau ketika anggota atau kader Ika masuk sendiri memilih untuk berproses di luar dari Ika masuk, menurut saya ya nggak apa-apa, karena rumah yang sehat itu adalah rumah yang membiarkan penghuninya bebas Berkembang. Ya, rumah itu bukan penjara. Kalau semisal kader-kader atau anggota aktif yang ada di Ika masuk dihalangi atau tidak disupport untuk mengeksplor apa yang ininya di luar dari Ika masuk, ya justru itulah seperti rumah penjara lah, bisa dibilang. Rumah yang baik itu rumah yang membiarkan penghuninya pergi berkelana, merantau, tidak mengurung anggotanya untuk hanya di rumah-rumah itu aja. Baik, artinya rumah itu juga kan butuh perkembangan Bang. Perkembangan itu tidak didapat hanya dari dalam rumah itu, tapi perlu eksplorasi dunia gitu Bang. Nah, kalau Abang tadi barusan menjelaskan rumah yang baik itu adalah rumah yang membiarkan penghuninya, lantas menurut Abang penghuni rumah yang baik itu bagaimana Bang? Nah, sebagai penghuni rumah yang baik dalam artian ini udah ngarah ke Ika masuk toh. Sebagai penghuni rumah yang baik dalam artian anggota aktif Ika masuk, sebaiknya kita ketika sudah berproses di awal sebagai anggota aktif Ika masuk, kita boleh bebas mengeksplor, tapi ingat untuk kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, rumah untuk pulang. Jadi sebenarnya kembali lagi ke definisi analogi rumah tadi, semua definisi rumah itu pada umumnya hampir sesuai lah, kecuali rumah untuk menetap. Karena ketika kita sudah berada di zona nyaman dan tidak mau berkembang lagi, ibaratnya udah nyaman nih di Ika masuk. Jadi dia cuma menetap, lingkupnya cuman ya Ika masuk atau apa Ika masuk doang orang-orangnya, atau ya dia cuman fokus, bukan menyalahkan juga ketika ada seorang anggota aktif yang hanya fokus untuk Ika masuk sendiri, tapi
eh, bisa dibilang perlunya untuk mengeksplor atau mencoba hal-hal yang sesuai dengan diinginkan. Tadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, penghuni yang baik itu bagaimana? Karena abang sudah menjawab bahwasanya penghuni yang baik ya tidak jauh-jauh, bawalah ilmumu pulang. Iya. Intinya kan begitu, Bang. Betul. Mau pulang ke rumahmu lagi gitu. Kita kan ini bicara sekarang kemana arah rumah ini, kemana arah Ika-Masu ini ketika penghuninya memilih berproses bukan di rumahnya. Tentu yang seperti abang katakan, saya juga setuju bahwasanya penghuni rumah yang baik adalah penghuni yang membawa ilmu dari luar untuk mengembangkan rumah sendiri. Begitu ya, Bang? Betul. Bawa oleh-oleh lah Bawa ibaratnya. oleh-oleh. Nah, sempat kita, Bang, nongkrong bahwasanya sama seperti organisasi itu, topik sama. Abang kalau nggak salah menganalogikan lah bagian-bagian dari rumah itu, Bang. Bisa Bang refleksi kepada saya atau kepada penonton juga. Oke, jadi di dalam rumah itu kan ada beberapa bagian, ada ruang tamu, ada dapurnya, ada kamar tidur dan sebagai hal lah. Banyak hal. Dan kalau menurutku itu yang paling spesifik mengenai organisasi sebagai rumah itu bisa dianalogikan dengan ruang tamu dan dapur. Jadi ketika kamu baru masuk ke dalam rumah, kamu itu biasa dijamu di ruang tamu, berdiskusi. Dan ketika kamu sudah berada di rumah tersebut, kamu akan ke dapur. Untuk dapur itu bisa dianalogikan sebagai tempat berproses. Jadi sama halnya ketika ibu juga memasak di rumah, dia memasak, dia akan menyajikan sebagai pengurus atau yang ya pemegang inti rumah lah, dalam artikan pengurus organisasi. Dia akan berperan berproses di dapur dan menyajikan apa hasil prosesnya itu ke ruang tamu tadi sebagai untuk jamuan lah. Ruang tamu itu bisa diartikan sebagai tempat diskusi juga gitu. Oke, baik, menyambung analogi yang abang sampaikan bahwasanya ada dua tempat utama tadi, Bang. Dapur dengan ruang tamu. Dapur tempat penghuninya berproses, organisasi atau kader-kader itu berproses. Ruang tamu kalau istilah organisasinya mengkaji atau mendiskusikan ilmu baru. Tapi kan kalau kita memilih, kalau bahasa kampungnya itu merantau, Bang, nggak ada ini dua bagian ini. Nggak ada dua bagiannya, nggak ada dua bagian. Merantau kan bukan di rumah berarti, Bang, bukan di rumah kita lagi. Dalam artian ke rumah orang lain. Bukan dua bagian ini, bukan menjadi rumah kita. Tapi intinya gini. Oke lah, kalau kita kemudian udah berproses di rumah kita dan kemudian kita memilih untuk berproses di rumah yang lain. Hal-hal apa yang kemudian dapat kita diskusikan di ruang tamu tadi ini yang kita bawa dari rumah orang lain itu, Bang? Contohnya begini, ketika kau tadi katakanlah ada rumah-rumah itu kita katakanlah sebagai organisasi. Ya, organisasi. Nah, ketika kamu sudah berproses di organisasi satu, katakanlah itu contohnya BEM. Nah, ini nih Ika-Masu. Kau merantau lah, seperti yang kamu katakan tadi, lo itu merantau dan dalam artian kau membawa apa yang sudah didapat dari Ika-Masu tadi, kau bawa ke ini dan rumah awal, ke rumah katakanlah ini organisasi lain. Jadi di situ kau juga melakukan proses juga, sama halnya dengan yang kau lakukan di Ika-Masu. Dan setelah kamu selesai dari organisasi internal atau katakanlah BEM tadi ini, kau kembali pulang ke rumah, ke Ika-Masu, untuk membawa hasil juga. Sama seperti halnya ketika kamu berangkat merantau, kamu membawa bekal. Dan ketika kamu pulang, kamu juga harus membawa oleh-oleh tadi, begitu. Oke, I see. Aku udah sepemahaman nih, Bang. Berarti kalau kita sebelum merantau, tentu kita sebelum berproses ke organisasi, tentu kita telah menjalani proses dulu kan, Bang, di organisasi kita ini, di Ika-Masu. Dan itulah yang kemudian menjadi bekal kita untuk berproses di organisasi lain. Dalam artian
di dapur kita sudah ditempa karakter kita, mental kita. Kemudian modal itu kita berproses, dengan modal itu kita berproses lagi ke organisasi lain seperti yang abang katakan BEM, himpunan atau sejenisnya. Nah, di himpunan itu bukan hanya kita kan bang, bukan hanya ini kita berorganisasi hanya sekedar, tapi serap lagi ilmu yang ada di situ, kemudian bawa lagi pulang ke ruang tamu kita. Nah, begitu kira-kira bang. Betul. Bawa ke ruang tamu kita diskusikan supaya nggak gitu-gitu aja isi rumah kita. Itu ya bang, intinya bang. Betul. Menarik bang. Karena rumah yang sehat itu adalah rumah yang tidak pengap. Dalam artian ya adanya regenerasi, atau adanya hal-hal baru ide baru yang dimasukkan ke dalam. Ada ibaratnya kalau kita analogikan lagi sebagai rumah, adanya furniture baru yang masuk untuk memperindah suasana rumah. Adanya ventilasi yaitu regenerasi tadi supaya rumah itu tidak pengap, gitulah kira-kira kalau secara analoginya. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya apa istilahnya, fenomena anak-anak Ikamasu atau anggota Ikamasu yang berproses di luar Ikamasu itu justru akan menjadi poin plus bagi kita dalam mengembangkan Ikamasu ini, begitu ya bang ya? Betul. Atau mungkin ada yang lebih spesifik bang, atau gimana bang? Kalau menurut saya fenomena yang ya mungkin sekarang kan ada banyak anggota aktif atau bahkan pengurus Ikamasu yang saat ini juga berproses bukan cuma di Ikamasu, dalam artian ya dia ikut lomba, dia ikut organisasi ini, bidang IT, katakan hukum, fotografi dan macam-macam hal. Itu sah-sah saja asalkan anggota aktif atau pengurus yang sedang berproses di luar tadi kembali lagi ke Ikamasu untuk ya merawat rumah kita lah, mengisi hal-hal baru yang sekiranya ada yang dia bawa dari yang tadi itu, dibawa kembali ke rumah yang Ikamasu, dibawa kembali ke Ikamasu untuk memberikan warna-warna baru lah untuk Ikamasu gitu. Kalau dari kesimpulan ini bang, yang menjadi ini kan yang perlu kita istilahnya edukasi lah adalah orang-orang yang meragukan itu tadi, ambil dua peran, dia jadi pengurus Ikamasu, dia juga menjadi pengurus organisasi atau mengikuti, artinya dia berproses dalam satu waktu di dua hal yang berbeda, dan itu bukan hal yang mudah untuk membagi waktunya, benar ya bang? Kira-kira menurut abang, agar nanti saya kasih ini deh satu contoh, ketika ada satu anak Ikamasu yang kemudian memilih menjadi pengurus sekaligus menjadi pengurus organisasi lain dalam hal internal, banyak yang meragukan konsistensinya untuk Ikamasu. Itu justru menjadi kelemahan pengurus itu sendiri atau gimana bang? Atau justru itu kelebihan kita? Justru itu bisa menjadi, kalau saya pribadi menganggap itu bisa menjadi kelebihan ketika orang tersebut atau katakanlah orang yang mengambil dua tanggung jawab ini dapat membagi atau memberikan dirinya secara tepat lah gitu. Ketika yang salah itu ketika orang yang mengambil dua opsi ini malah justru meninggalkan salah satu tanggung jawabnya. Terlepas dari itu pengurus internal tadi atau pengurus Ikamasu. Nah, kalau semisal ini nih contohnya, salah satu pengurus Ikamasu mengambil dua kewajiban ini, dua kepengurusan katakanlah, tapi dia justru meninggalkan salah satunya. Nah, itu yang salah. Dan yang diharapkan itu sebenarnya ketika dia mengambil dua tanggung jawab ini, dia itu dapat menyeimbangkan dan sama-sama memberikan dampak. Gitu. Benar. Supaya tidak ada istilahnya mempermalukan salah satu organisasinya, benar bang. Dan kita juga tentu berharap teman-teman kita yang memilih hal seperti itu dapat
kuat menjalaninya ya Bang. Iya, Dapat adil juga. betul. Dan juga kita sebagai anggota yang melihat fenomena begitu, istilahnya pengertian lah. Kita juga tentu selalu berharap teman-teman kita yang memilih hal-hal seperti itu berproses di luar Ikamasu dapat pulang nantinya seperti itu yang Abang Valdo katakan, dapat pulang untuk memberikan hal-hal baru ke Ikamasu ini sendiri supaya Ikamasu ini nggak stagnan gitu loh, ya Bang ya. Nggak mengalami stagnasi lagi. Stagnasi. Menarik sekali diskusi pada episode kali ini guys. Tentu oke, kalau mungkin terakhir Bang, Abang mungkin punya pesan-pesan kepada anggota Ikamasu atau kepada adik-adik maba nih nantinya. Oke, jadi mungkin pesan dari saya ya kepada semua anggota aktif Ikamasu, kamu bebas kamu boleh jadi aktivis nasional, kamu boleh jadi kejuaraan lomba internasional, kamu boleh menjadi ya apapun yang ingin kamu capai di bidang tertentu yang sekiranya kamu pengen, nggak apa-apa silahkan, tapi jangan lupakan dari mana tempatmu disambut, tempatmu pertama kali di proses bekal yang pertama kali kau ambil untuk mencapai hal-hal yang ingin kau pingin itu, jangan lupa kembali ke tempat awal koordinat asalmu gitu. Oke, itu dia tadi pesan-pesan dari Ikamasu dan dari Bang Valdo sebagai ketua Pemsdem sekaligus abang-abangan kita lah. Udah beberapa dulu tingkat ya sekarang adik tingkat tahu. Iya. Jadi Udah mau 3, ntar lagi udah maba kan. Maba angkatan 26. Dan kita berharap pesan ini juga tersampai dan juga diskusi ini menjadi diskusi yang kemudian membuka mindset para anggota Ikamasu supaya Ikamasu ini nggak gini-gini aja, benar ya Bang ya? Betul. Baik Bang, di episode 2 kali ini ada yang spesial Bang. Kita main pilih yang mana? Oke. Ronaldo atau Messi Bang? Messi. Marsada Ben atau John Munte? Marsada Ben. Baik. Marsada Ben. Anju Maau atau Masiholau? Masihol. Suka intronya gitu. Intronya ya. Kalau intro Masiholau atau intro Bulani Doga Bisaksi? Masihol. Tetap Masihol. Itu dia tadi James dengan Bang Valdo, dan juga itu juga tadi diskusi dengan Bang Valdo. Sekiranya diskusi ini bermanfaat untuk rumah kita ini tadi deh Bang. Betul. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen serta share supaya channel kita ini berkembang, mungkin mengalahkan PewDiePie. Horas menjua-jua. Jua-jua. Yahoo. Bye-bye.